Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pengantar manajemen yang beranggotakan Anissa Aulia, Nur Syifa, Fiska, dan juga Hasna Nadia. Di sini kami akan mempresentasikan pengantar manajemen bab 11 yaitu bab kepemimpinan. Yang pertama ada definisi pemimpin. Pemimpin yaitu seseorang yang dapat memengaruhi orang lain dan mempunyai otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi sebuah tim atau kelompok dalam upaya mencapai tujuan organisasional. Manajer tidak sama dengan pemimpin. Selanjutnya ada manajer versus pemimpin. Manajer ditunjuk untuk posisinya, dapat mempengaruhi didasarkan pada wewenang formal yang melekat pada posisinya, dan tidak memerlukan keterampilan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin. Sedangkan pemimpin ditunjuk atau muncul dari dalam kelompok kerja, dapat mempengaruhi orang untuk bekerja melebihi tindakan yang diperintahkan oleh otoritas formal, dan tidak semua pemimpin dapat menjadi manajer, karena kemampuan memengaruhi tidak menjamin kemampuan merencanakan, mengorganisasi, dan juga mengendalikan. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan awal berfokus pada yang pertama itu pemimpin, yaitu teori karakter pemimpin. Dan yang kedua, bagaimana pemimpin berinteraksi dengan anggotanya, yaitu teori perilaku pemimpin. Pada teori karakteristik pemimpin berkembang di tahun 1920-an hingga 1930-an dan berfokus pada mengisolasi leadership traits, karakteristik yang membedakan pemimpin dan bukan pemimpin. Penelitian lebih lanjut tentang proses kepemimpinan mengidentifikasi 7 cara diasosiasikan dengan kepemimpinan yang berhasil, yaitu yang pertama mengarahkan, selanjutnya kehendak memimpin, yang ketiga kejujuran dan integritas, yang keempat kepercayaan diri, selanjutnya kecerdasan, yang keenam pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, dan yang terakhir yaitu ekstraversi. Teori kepemimpinan awal yang perilaku kepemimpinan meliputi sejumlah teori perilaku. Yang pertama, studi Universitas Iowa terdiri dari 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada gaya otokratik, yaitu wewenang terpusat dan partisipasinya rendah. Yang kedua gaya demokratik, yaitu keterlibatan, partisipasi tinggi, dan adanya umpan balik. Yang ketiga gaya laissez-faire, yaitu manajemen lepas tangan. Lalu, temuan riset yang pertama, tidak ada gaya spesifik yang konsisten lebih baik untuk menghasilkan kinerja lebih baik. Selanjutnya, karyawan lebih puas berada di bawah pemimpin demokratis daripada pemimpin otokratis. Selanjutnya ada studi Ohio State. Teridentifikasi 2 dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama membuat struktur, peranan pemimpin dalam merumuskan peranannya dan aturan bagi anggota kelompok. Lalu pertimbangan, yaitu rasa saling percaya dan penghargaan pemimpin kepada ide-ide dan perasaan anggota kelompoknya. Temuan riset, pemimpin tinggi-tinggi secara umum, tapi tidak selalu mencapai kinerja tugas dan kepuasan yang tinggi. Bukti mengindikasikan bahwa faktor situasional muncul untuk memperkuat efektivitas pengaruh kepemimpinan. Studi Universitas Michigan teridentifikasi 2 dimensi perilaku pemimpin. Yang pertama, orientasi karyawan, yang kedua, orientasi produksi. Pada temuan riset, pemimpin yang berorientasi karyawan berhubungan kuat dengan produktivitas kelompok yang tinggi dan kepuasan kerja yang tinggi. Gizi manajerial menilai gaya kepemimpinan menggunakan 2 dimensi, yang pertama perhatian pada orang, dan yang kedua perhatian pada produksi. Menempatkan gaya manajerial dalam 5 kategori. Yang pertama, manajemen apa adanya, manajemen tugas, manajemen jalan, manajemen country club, dan manajemen tim. Teori kontingensi tentang kepemimpinan. Teori ini membahas hubungan antara kepemimpinan dan situasi dengan berusaha menjawab pertanyaan, jika situasi saya seperti ini, maka gaya kepemimpinan terbaik yang saya gunakan adalah seperti ini. Terdapat 4 kategori teori kontingensi. Yang pertama teori Flieder, yang kedua teori Hesley-Benckart, yang ketiga partisipasi pemimpin, dan yang keempat model arus sasaran. Yang pertama model Fiedler menyatakan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada perpaduan yang memadai antara gaya interaksi pemimpin dengan bawahannya dan situasi yang memungkinkan antara pemimpin itu mengendalikan dan mempengaruhi. Untuk mengukur gaya kepemimpinan ini,
Fiedler mengembangkan kuesioner LPC atau Least Preferred Worker atau teman kerja yang paling tidak disukai. Lanjutan dari model Fiedler, riset Fiedler mengungkapkan 3 dimensi kontingensi yang mendefinisikan faktor-faktor situasi utama untuk menentukan efektivitas pemimpin. Yang pertama yaitu hubungan pemimpin dengan anggota, yang kedua struktur tugas, yang ketiga kekuasaan posisi. Teori ini berasumsi bahwa gaya kepemimpinan seseorang itu senantiasa sama atau tetap tanpa memperhatikan situasi. Teori kepemimpinan situasional, Hersey dan Blanchard, teori ini menyatakan bahwa kepemimpinan yang sukses dicapai dengan memilih gaya kepemimpinan yang tepat tergantung pada kesiapan pengikutnya. Yang selanjutnya ada teori atau model alur sasaran. Model ini menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya untuk mencapai sasaran mereka dan menyediakan arahan atau dukungan untuk memastikan bahwa sasaran mereka cocok dengan sasaran menyeluruh organisasi. Menurut teori ini, perilaku pemimpin dapat diterima oleh bawahan sejauh mereka melihatnya sebagai sumber langsung kepuasan atau sebagai sarana kepuasan masa depan. House mengidentifikasi 4 perilaku pemimpin, yaitu pemimpin yang direktif atau mengarahkan, pemimpin yang suportif atau membantu, pemimpin yang partisipatif atau berpartisipasi, dan pemimpin yang berorientasi prestasi. Berbeda dengan Fiedler, teori alur sasaran berasumsi bahwa pemimpin yang sama dapat memperagakan salah satu atau semua gaya kepemimpinan itu tergantung pada situasinya. Nah, di sini terdapat hubungan antara leader behavior, yaitu ada direktif, suportif, partisipatif, dan achievement oriented, dengan subordinate contingency factor, yaitu locus of control, experience, perceived ability, dan faktor lingkungan kontingensi, yaitu task structure, formal authority system, dan work group. Dan outcomes-nya adalah performance dan satisfaction atau kepuasan. Terdapat 3 pendekatan kontemporer di bidang kepemimpinan, yaitu mencakup kepemimpinan transformasional transaksional, kepemimpinan karismatis visionary, dan yang terakhir kepemimpinan tim. Yang pertama ada kepemimpinan transformasional transaksional. Kepemimpinan transaksional yaitu pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikutnya dalam arahan sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas peran dan persyaratan tugas. Sedangkan kepemimpinan transformasional yaitu pemimpin yang menginspirasi pengikutnya untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Pemimpin juga mampu memberi dampak yang dalam dan luar biasa pada pengikutnya. Yang kedua ada kepemimpinan karismatis visionary. Kepemimpinan karismatik yaitu pemimpin yang antusias, percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Nah, karakteristik pemimpin karismatik yang pertama adalah memiliki visi, lalu mampu mengartikulasikan visinya, mau mengambil resiko untuk mencapai visinya, peka terhadap lingkungan dan kebutuhan pengikutnya, serta menunjukkan perilaku yang di luar kebiasaan. Yang selanjutnya ada kepemimpinan visioner, yaitu kepemimpinan yang menciptakan dan mengartikulasikan visi masa depan yang menarik, realistik, dan kredibel yang memperbaiki situasi saat ini. Kepemimpinan visioner memiliki kemampuan yang pertama menjelaskan visi kepada orang lain, yang kedua menyatakan visi tidak hanya secara verbal atau dengan kata, namun melalui perilaku. Dan yang terakhir memperluas atau menerapkan visi dalam konteks kepemimpinan yang berbeda. Yang ketiga ada kepemimpinan tim, yaitu memiliki karakteristik pertama mampu memiliki kesabaran untuk berbagi informasi, dan yang kedua mampu mempercayai yang lain dan memberi kewenangan, dan yang ketiga memahami ketika akan intervensi. Adapun pekerjaan dari pemimpin tim, yang pertama mengelola batasan eksternal tim, yang kedua memfasilitasi proses tim, dan yang ketiga membina
memfasilitasi, menangani masalah, mereview kinerja tim dan individu, melatih dan berkomunikasi. Teori-teori kepemimpinan yang selanjutnya yaitu sumber kekuasaan pemimpin. Terdapat 5 sumber kekuasaan pemimpin yang telah dikenal: kekuasaan legitimasi, kekuasaan pemaksaan, kekuasaan pemberian manfaat, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan sebagai acuan. Teori kepemimpinan yang selanjutnya yaitu menciptakan budaya kepercayaan. Sebuah pertimbangan penting bagi para pemimpin adalah membangun kredibilitas dan kepercayaan. Kredibilitas pemimpin dinilai bawahannya dari kejujuran, kompetensi, dan kemampuannya memberi inspirasi. Kepercayaan ini sangat erat kaitannya dengan kredibilitas. Terdapat 5 dimensi yang membentuk konsep kepercayaan, yaitu integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan juga keterbukaan. Terdapat pemimpin baru. Terdapat 2 tokoh, yang pertama Phil Godson. Menurutnya, pemimpin baru harus menambahkan nilai sebagai pelatih, mentor, dan problem solver, mengizinkan seseorang untuk sukses dan bertanggung jawab untuk setiap kegagalan, serta harus kontinu mengevaluasi dan meningkatkan peran kepemimpinan mereka. Terdapat emotional intelligence. Coleman mengidentifikasi 6 gaya kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama terdapat coercive leaders, yaitu pemenuhan permintaan dengan segera. Yang kedua, authoritative leaders, mengarahkan orang-orang ke arah sebuah visi. Yang ketiga, affiliative leaders, membentuk ikatan emosional dan keselarasan. Yang keempat, democratic leaders, yaitu membangun konsensus melalui partisipasi. Yang kelima, pace-setting leaders, yang mengharapkan keunggulan dan self-direction. Yang keenam, coaching leaders, yaitu membangun orang untuk masa depan. Menyatakan bahwa terdapat 5 dimensi emotional intelligence yang penting dalam sebuah kepemimpinan, yaitu self-awareness, managing emotion, motivating others, showing empathy, dan yang terakhir, staying connected.